Dan akhirnya PKS membuka komunikasi dengan PSI. Dan baru-baru ini Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep baru saja menyambangi kantor DPP PKS di Jakarta. Ini udah ada yang keringat dingin ini. Siapa lagi kalau bukan Anies? Ya iyalah, apa nggak keringat dingin ini? Berarti ada kemungkinan yang akan terjadi. Kami dari DPP PSI mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena kami sudah diterima di DPP PKS. Saya berharap seperti yang tadi Pak Presiden PKS bilang, semoga ada kolaborasi yang tentunya nanti akan terjadi di pilkada. Dan alhamdulillah seperti Pak Presiden PKS tadi bilang, di Banten, di Kabupaten Lebak, alhamdulillah bukan mungkin lagi, tapi insya Allah pasti nanti kolaborasi antara PKS dan PSI. Saya berharap kolaborasi ini tidak hanya berhenti di situ, tapi akan berkelanjutan untuk kebaikan bangsa. Setelah sekian lama ya, Sohibul Iman itu digandengkan dengan Anies Baswedan ya. Jadi sebagai partai pemenang ya, PKS itu menginginkan bahwasannya harus adalah kadernya yang menduduki posisi, kalau enggak gubernur ya, wakil gubernur, kan begitu. Sayangnya ketika mereka merekrut Anies, memasangkan Anies dengan yang namanya Sohibul Iman ya, ternyata mentok di PKB, mentok di PDIP, mentok di Nasdem. Dan ternyata mau tak mau PKS ambil opsi lain, bangun komunikasi dengan PSI, karena nggak main-main juga. PSI punya dapat kalau nggak salah 10 kursi itu. Kalau untuk di parlemen ya, DPRD DKI Jakarta. Jadi ini artinya apa? Di dalam politik segala sesuatu bisa terjadi. Ya. Apa itu? Anies yang digadang-gadang jadi gubernur lama-lama tidak dihiraukan. Bisa terjadi dong, karena apa? Sekarang posisi tawarnya Kaesang itu lebih tinggi daripada Anies. Karena apa? Kaesang itu ketum, punya partai dan suaranya signifikan di Jakarta. Ya, Anies punya apa? Makanya aku bilang, kalian partai politik itu yang membuat si Anies itu naik telinganya. Gitu loh. Ngerasa jumawa, ngerasa sombong, ngerasa nggak perlu lagi sama yang lain, ya kan? Aku adalah segala-galanya. I am everything. Ternyata setelah dinyatakan bahwasanya Anies akan dipasangkan dengan Sohibul Iman, ujung-ujungnya PKS melirik ke yang lain. Ternyata rumput tetangga lebih hijau. Tahu enggak kalian? PKS itu sudah nalurinya seorang pemenang, dia ingin menjadi nomor 1. Kalau bisa dia jadi calon gubernur, wakilnya Kaesang, ngapain dia harus jadi cawagup? Iya kan? Kenapa enggak? Itu dia dari posisi komunikasi mereka berdua. Tapi ini berbahaya bagi PKS ya. Karena apa? Kan kita ketahui bahwa PKS ini adalah partai politik berbasiskan agama ya. Jadi mungkin para pemilih-pemilih fanatik ini ya, itu akan bergeser ya, akan mengalihkan dukungannya ke pasangan lain. Apakah PKS akan siap dengan hal itu? Anak-anak abah kan ngumpulnya di situ.
Tapi kalau menurutku, ya sudah waktunya PKS itu membuka diri. Sama halnya dengan PAN. PAN itu juga dulu berbasis agama, ya walaupun namanya Partai Amanat Nasional. Tapi makin sekarang, ya kita lihat makin terbuka, makin penuh warna, ya makin bisa menerima perubahan, kan begitu. Kita nggak menutup kemungkinan kalau PKS juga seperti itu, ya kan. Biarlah apa namanya. Bukannya meninggalkan prinsip-prinsip agama, tidak ya, biarlah semuanya itu berjalan sesuai dengan zaman gitu ya. Kalau misalnya mereka motivasinya ingin menjadi partai terbuka, tapi kalau motivasinya cuma hanya ingin menang ya, karena gimana pun juga pertarungan itu mencari siapa menang siapa kalah. Segala sesuatu bisa saja terjadi gitu loh ya. Jadi kita nggak bisa tebak. Ya, Anies gimana kabarnya? Iya ya. Jadi itulah, kalian pula terlalu ngotot PKB. PKB ingin wakilnya si Anu, Nasdem ingin wakilnya si Anu, siapa namanya PDIP ingin wakilnya si Anu. Kalian itu berhak untuk menentukan calon gubernur. Kenapa harus Anies yang jadi gubernur? Kalian bisa. Tapi itulah dia. Kalau kemungkinan besar ini Nasdem dan PKB itu sudah loncat itu ke tengah-tengah. Udah nggak mau lagi tuh, yakin aku. Perhatikanlah ini, ya kan? Tapi itulah dia. Kalau PKB ini kan partai ngekor-ngekor. Mana yang lebih menjanjikan ke situ dia. Kalau kira-kiranya nggak terlalu menjanjikan, nggak usah urungkan niat. Perhatikan kalian lah, apalagi nanti di apa namanya di dalam pemerintahan yang baru, ini PKB merapat ini, rela dia nggak kebagian kursi. Rela dia kebagian kursi, kalau kurasa nggak rela lah. Karena dari dulu PKB itu nggak pernah yang namanya di luar pemerintahan. Ya, kembali lagi ke topik di Jakarta. Memang Kaisang itu punya nilai tawar yang tinggi di di daerah Jawa Tengah. Tidak menutup kemungkinan ya. Kaisang juga bisa kembali lagi ke Jakarta. Cuman kalau menurutku, ya ini menurutku ya. Menurutku Kaisang di Jawa Tengah aja. Karena apa? Jawa Tengah itu lebih membutuhkan Kaisang daripada Jakarta. Karena kita tahu sendiri bahwa gubernur sebelumnya belum mampu untuk mengangkat perekonomian Jawa Tengah. Ya, karena nanti kalau misalnya Kaisang di Jakarta paling yang diurusi masalah kemacetan lalu lintas. Masalah relokasi. Masalah apa lagi? Masalah-masalah kependudukan lah. Jadi Kaisang lebih bagus di Jawa Tengah. Karena pun juga kan itu kan kandang banteng. Biar nampak dulu pertarungan itu gitu loh. Iya kan? Bagaimana kira-kira Trust Jokowi lawan Banteng? Kita mau lihat dulu. Selama ini kan koar-koarnya kan besar sekali. Ya kita harus buktikan mana yang terkuat kan gitu. Udahlah, Jakarta nggak usah lah, karena konsentrasi kita udah bukan di Jakarta lagi nanti kan, konsentrasi kita juga ke IKN. Gitu loh, ya. Jadi kalau untuk PKS kita lihat saja bagaimana sepak terjang mereka. Tapi itu siapa itu sekjennya itu PKS itu? Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan bahwasanya presiden itu sudah menyodorkan anaknya. Kurang kerjaan emang presiden. Kadang-kadang begini loh, kadang jumpa ya kan begitu kan. Nah, ditanya contohnya gitu, Pak Pres, gimana kalau kira-kira misalnya anakmu itu sama kami aja lah, sama-sama mencalonkan di DKI Jakarta. Ya terserah dia. Ya kalau misalnya mau, kalau sur angkat, nggak sur nggak usah.
Diputar balikkanlah kata-kata itu gitu loh. Sedangkan presiden juga sudah cross check dan juga sudah klarifikasi bahwasanya tidak ada dia menyodorkan namanya Kaesang, kan begitu. Lawang saya juga bukan ketua partai yo. Saya ini bukan pemilik partai. Saya tidak punya hak menyodorkan calon. Nggak usah terlalu mengada-ada. Kalau mengharap bilang. Ya karena toh juga sudah ada komunikasi yang dibangun antara PKS dan PSI. Contohnya ada di Banten, ya, ada di Lebak. Jadi mereka itu cagupnya itu dari PKS, cawagupnya itu dari PSI. Iya kan? Jadi artinya apa? Berarti politik di bawah itu sudah cair gitu loh. Jadi nggak usah terlalu idealis lah. Karena tujuannya kan menang, nggak ada yang lain gitu loh. Kenapa yang jadi pusat perhatian yang di pusat aja? Ya coba di tingkat kabupaten itu ya. Kita nggak tahu loh PDIP bergandengan tangan dengan PSI, iya kan? Kita nggak bisa lihat juga bagaimana PDIP bergandengan tangan dengan PKS. Gitu, banyak itu, perhatikan kalian lah, ya kan. Jadi udahlah ya, kita sama-sama simak bagaimana pertarungan politik ini boleh terjadi ya. Gimana pun ceritanya, anak muda selalu terdepan. Aduh, PKS. Iya, kalau ku bilang udahlah, jadilah kalian partai terbuka, sama halnya seperti PAN. Oke? Salam NKRI, NKRI harga mati. Forum tadi sudah pasti saya tidak menyodorkan nama saya ke DPP PKS untuk mengenai koalisi yang akan segera dibangun oleh DPP PKS yang mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul. Itu nanti akan kami bahas kembali di PSI. Tapi ya ini menurut saya pribadi ya Pak Presiden PKS nih sebagai pemenang pemilu di Jakarta punya 18 kursi. Saya rasa sebenarnya nih Pak Presiden PKS ini harusnya menjadi gubernur. Masuk tuh Pak. Enggak, saya kan sebagai pemenang di Jakarta, saya rasa jauh lebih elok kalau ini mengusung gubernur. Iya. Berarti kadernya PKS menjadi gubernur begitu? Ya, kurang lebih seperti itu.